Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan mendengarkan renungan harian. Jangan kita melupakan sejarah. Dan judul renungan hari ini tanggal 29 Juni, mencari pola pendidikan yang layak bagian keempat. Ayat tema terdapat dalam kitab Yesaya 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Mari kita dengarkan penjelasannya. Para pendiri perguruan tinggi Battle Creek pada tahun 1874 memiliki pemahaman yang sangat jelas mengenai apa yang mereka inginkan di sekolah baru mereka. Mereka menginginkan sebuah lembaga yang akan mengajarkan Alkitab, mempersiapkan para pendeta dan misionaris, dan mengembangkan kemampuan para siswanya untuk berperkara dengan Tuhan. Mereka tahu alasannya mengapa mereka mendirikan perguruan tinggi ini. Dan kemudian ada juga fakultas. Yang lebih mendasar lagi adalah pertanyaan tentang di mana denominasi yang baru muncul itu dapat menemukan guru dan staf. Untungnya, mereka memiliki setidaknya satu orang lulusan universitas di antara mereka. Sidney Brownsberger telah menyelesaikan program studi klasik di Universitas Michigan pada tahun 1869 dan segera menerima gelar MA dari lembaga tersebut pada tahun 1875. Mengingat kebutuhan gereja dan pendidikan serta dedikasi Brownsberger terhadap Adventisme, maka ia menjadi pilihan yang tepat untuk mengepalai perguruan tinggi baru tersebut. Namun ada satu kekurangan dari pengangkatannya. Meskipun ia sangat unggul dalam bidang akademis, ia hampir tidak memiliki pemahaman tentang cara mengimplementasikan tujuan dari para pendiri. Pada salah satu pertemuan pertama Dewan Perguruan Tinggi, Willie White menceritakan ibunya atau Ellen White membacakan kesaksian tentang pendidikan yang layak kepada mereka. Semua mendengarkan dengan penuh minat. Mereka menyadari bahwa itu adalah waktu yang tepat. Mereka juga mengakui bahwa itu memerlukan pekerjaan yang lebih luas daripada yang telah mereka rencanakan, dan bahwa lokasi mereka yang indah di tepi Battle Creek begitu nyaman walaupun tidak menyediakan segala yang diperlukan oleh mereka yang dipanggil untuk melaksanakannya. Seseorang berkata, "Ya, saudara Brownsberger, apakah yang dapat kita lakukan?" Dia menjawab, "Saya tidak tahu apapun tentang pengelolaan sekolah semacam itu." Kemudian disepakati bahwa pekerjaan sekolah harus dijalankan sesuai dengan aturan yang biasa, dan bahwa untuk menjadi seperti yang diinginkan oleh para pendiri, itu harus dipelajari dengan tujuan untuk pengenalan atau dilaksanakan nanti di kemudian hari. Namun, sampai bertahun-tahun berlalu, tetap tidak ada langkah pasti yang diambil untuk menjadi suatu yang sejalan dengan tujuan awal. Pemimpin pendidikan muda itu melakukan apa yang paling ia ketahui. Sekolah yang ia dirikan pada pertengahan tahun 1870-an memiliki inti kurikulum ideal berupa mata kuliah seni tradisional liberal yang berfokus pada bahasa Latin, bahasa Yunani klasik, dan sastra dari bahasa-bahasa tersebut. Itu bukanlah lembaga reformasi. Namun, Tuhan tetap menggunakannya. Dan disitulah kabar baiknya, bahwa Tuhan menggunakan kita meskipun kita tidak mampu, meskipun kita memiliki kekurangan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.